Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'adil amin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tiran-tintinya mari selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas melimpahkan karunia-Nya, terutama karunia iman dan Islam, karunia kesempatan terutama pada siang hari ini. Allah izinkan kita semua untuk hadir di majelis ilmu, semoga diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis yang selalu harus kita ingat dalam bab ini, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan pahamkan agamanya. Kita akan bahas tadabbur ayat-ayat perniagaan. Kita akan tadabburi ayat surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Nanti sampai 281. 275 sampai 281 surat Al-Baqarah. Bagi yang bawa Quran bersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang padanya mau'izah, nasihat ini dari Rabbnya, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, baginya apa yang sudah berlalu. Yang sudah kadang dulu dimakan, ya sudah. Wa amru ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali setelah mendapatkan penjelasan ini, maka mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini bahasan riba, ini luar biasa. Tapi bahasan riba ini kalau Bapak Ibu semua lihat ayat sebelumnya. Jadi ayat Quran itu ada namanya nisbatul ayat bil ayat, konteks ayat dengan ayat. Karena yang mengurutkan ayat itu Allah. Makanya kan setiap Ramadan Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Nah itu salah satu misinya adalah mengurutkan ayat. Jadi sepanjang tahun sejak awal itu urut. Gitu. Rasul membaca seluruh ayat yang sudah diterima dari Jibril atau yang sudah ia terima dari Allah. Nah kemudian di Ramadan terakhir Jibril datang 2 kali. Jadi makanya ada ayat yang turun di awal ditaruhnya di akhir. Sementara Al-Fatihah turunnya bukan yang pertama tarik jadi pembuka. Memang Allah yang urut-urutkan ayat sendiri. Ada ayat yang ditata-tata, tapi seluruh urut ayatan ini punya makna. Namanya satu studi namanya nisbatul ayat bil ayat. Nisbat ayat dengan ayat. Nah, kalau kalian baca surat bab riba ini kan 275. Itu didahului oleh satu bahasan tentang masalah infak. Dimulai dari Al-Baqarah 267 sampai 274 itu membahas masalah infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang yang beriman, infaklah dari apa
hal-hal paling baik dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah, dan seterusnya. Tentu saya tidak bahas bab infak, nanti kalau ada ujung nanti setelah bahasan riba baru kita bahasan infak. Tapi konteksnya gini. Masih ingat materi 2 bulan yang lalu ya, mindset orang mukmin tentang harta. Masih ada yang ingat enggak? Halo? Masih ingat enggak materi? Ngaji jipeng itu begini, ngaji jipeng itu. Insyaallah sih berpahala ya, insyaallah ya. Amin. Masih ingat enggak mindset mukmin atau sikap mukmin terhadap harta? Kan ada 3 orang tuh tentang harta itu ya, ada 4 kategori ya. Ketika menghadapi harta, dia berpikir dapat berapa. Masih ingat ya? Oke, yang kedua, nomor 2, nabung berapa. Betul ya? Yang ketiga, investasi berapa. Yang terakhir, infak berapa. Mukmin letaknya di paling akhir. Jadi ketika dia berapa dengan harta itu, fokus utamanya berapa bisa infak dari harta yang diusahakan. Dan infak itu investasi terbaik. Betul ya? Karena gainnya berapa? 70.000%. Betul ya? Kan kali 700? 70.000%. Bahkan bisa tak berhingga. Ini jangan salah ya. Salah satu masalah kaum muslimin dalam mengaji itu masih di level ilmu, bukan di level nilai. Makanya kita harus beranjak. Ilmu itu apa sih? Pengetahuan yang kau dapati kau serap. Nah itu ilmu. Tapi nilai itu adalah konten dari ilmu. Contoh kan, sholat itu wajib. Itu namanya ilmu. Tapi ketika Anda meresapi kewajiban sholat sehingga lahir tindakan dan komitmen terhadap sholat, itu namanya sudah jadi nilai. Paham ya? Sekarang sama nih. Harta bagi mukmin itu mindsetnya infak, itu ilmu. Tapi ketika kita meresapi sehingga begitu kita ngelihat harta langsung infak berapa, itu namanya nilai, paham ya? Yang belum itu nilai. Makanya kedapatan tidak semua masjid itu bersih, padahal sudah at-tahuru syatrul iman, suci itu bagian dari iman, tetap aja jorok. Karena levelnya baru, bahkan belum ilmu, levelnya baru pengetahuan. Informasi kan, informasi naik kelas jadi ilmu, ilmu naik kelas jadi nilai, nilai naik kelas jadi akhlak, akhlak naik kelas jadi budaya. 5, budaya. Jadi menjadi adat istiadat masyarakat yang sudah sesuai dengan agama. Nah, harta di mata mukmin itu ketika ngelihat harta, mengusahakan harta itu langsung fokusnya berapa yang aku bisa infakkan dari harta. Dia sudah tidak bicara berapa yang aku makan, berapa aku tabung, udah selesai. Bagi mukmin harus sudah selesai. Setuju ya? Kalau kita belum selesai, namanya belum selesai dengan diri kita, belum. Dan Anda tidak akan pernah memimpin kalau belum selesai dengan diri Anda. Misalnya kan, orang yang masih lapar kalau dapat nasi, dikasih ke orang nggak kira-kira? Pasti akan dimakan, betul ya? Jadi orang yang akan bisa ngasih nasi kalau dia udah nggak lapar, betul? Karena dia nggak lapar, kok masih dapat nasi, pasti, Mang, kamu dong, nggak, aku udah kenyang. Nah sama, orang itu kalau masih haus dengan hartanya, dia nggak akan bisa infak, karena dia belum selesai dengan dirinya. Maka harus selesai dengan dirinya. Kita sudah kenyang, udah bisa makan, udah bisa nabung, udah bisa investasi, otomatis bisa infak. Clear ya? Clear, infak. Ini bab mental sama bab kompetensi. Kalau mukmin itu mindsetnya apa yang bisa diberikan, diinfakkan. Kalau orang riba itu berapa yang bisa aku rakuskan, aku bisa raih. Nggak peduli orang itu susah atau tidak. Paham kira-kira? Makanya dibandingkan antara ayat infak sama ayat riba. Paham ya? Orang itu kalau mau riba itu berarti tidak akan pernah mikirin nasib orang sekitarnya. Betul ya? Aku punya uang 100, you pinjam, ya gue minta 120. Bang, ini mau untuk dagang, untungnya nggak ngerti gue nggak ngerti. Gue taunya 100 dapat 20. Nggak bisa, ya gue teken. Aku nggak bisa bayar, naik. Lah kan janjian Januari, mundur, naik.
Jadi kalau mukmin keluarnya infak, empati, kasih sayang, mengembangkan, memberdayakan. Kalau riba mencekek, memiskinkan dan seterusnya. Makanya nih antum bisa nanti share-share karena kita harus serius masalah bab ini, masalah riba. Sejak Perang Dunia Kedua yang dimenangkan sekutu sampai sekarang, negara itu tidak berubah kondisinya, negara-negara. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, ya mari. Yang miskin itu agak dipoles sedikit jadi negara berkembang. Karena apa? Resources tidak akan diberikan ke negara lain. Dan jumlah orang miskin sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang, miskin pakai standar Bank Dunia ya, jangan pakai standar sini. Nah sini mah kaya semua. Karena orang sini disebut di atas garis kemiskinan itu kalau mendapatkan penghasilan 324 per bulan per kepala. 324 ribu, semoga saya tidak salah angka ya. Karena saya memang agak nekuni data-data. 324 ribu per kepala per bulan. Bisa makan nggak tuh Pak? 300. Jadi kalau ada orang sudah punya penghasilan 324 per kepala per bulan, itu sudah tidak miskin. Itu miskin apa enggak itu? Bisa makan enggak tuh segitu? Makanya jangan heran kalau data kemiskinan diacak-acak, tiba-tiba turun kemiskinan. Bikin aja kenapa? Enggak disebut garis kemiskinan kalau sudah penghasilan 100 ribu per kepala per hari makan apa? Makan tuyul. Masa 300 ribu per kepala per hari bisa makan? Dari mana judulnya? Berarti kan sehari 10 ribu 2, sekian sen. Ya gitu ya. 2 sekian. Bisa makan tuh 10 ribu. Nah jadi kalau di Bank Dunia itu sampai hari ini datanya, saya lupa bukunya. Buku itu sudah saya baca sekitar 5 tahun yang lalu. Penulisnya Amerika. Dia share data tentang globalisasi. Yang masih dianggap miskin oleh standar Bank Dunia itu 2,8 miliar masih. Hampir 40% penduduk dunia. Saya ingin menyatakan ekonomi riba itu tidak akan mengembangkan, gitu loh maksud saya. Paham ya? Karena mindset orang yang riba itu maunya dia dapat sebanyak-banyaknya dan tidak peduli orang lain itu bisa sejahtera atau tidak. Lain kalau ekonomi Islam. Ayo kita sejahtera bersama. Paham ya? Beda ya? Makanya mukmin didorong infak, sejahtera bersama. Itu poin yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat tuh, bapak yang sedikit agak rumit sedikit, tapi ini supaya pada paham, bukan sekedar riba haram ini enggak. Ini benar-benar ini sistem yang kokoh sekali. Kalau agak ilmiah sedikit, tapi insya Allah saya pahamkan agak mudah. Jadi kalau dalam putaran ekonomi, karena saya belajar ilmu manajemen ya. Jadi kalau ingin mengembangkan ekonomi itu ada namanya masukan sama keluaran di dalam putaran ekonomi negara ini ya. Nah, yang membuat orang bisa dapat itu pertama investasi, kedua konsumsi keluarga, ya. Yang ketiga pajak, ya. Atau nanti kalau di luar negeri ada yang namanya impor, ya. Kalau ekspor. Kalau ekspor duit masuk ke sini, betul ya? Ini namanya aliran dana. Maka dikeluarkan memakai impor. Kalau kita impor duit negara hilang, betul ya? Duit negara hilang. Dan seterusnya. Nah, saya mau fokus. Salah satu yang membuat aliran ekonomi publik itu berkembang pesat namanya investasi. Ya, investasi. Investasi adalah uang yang dimasukkan siapapun, baik dalam negeri atau luar negeri, untuk dimasukkan sektor real atau sektor yang bisa membuat berkembang bisnis. Clear ya, Mang ya? Sekarang menarik nih. Itu ada hubungan antara bunga sama investasi. Ini hukum investasi, mereka yang bikin rumus, bukan kita. Kalau bunga ikut tinggi, investasi rendah. Jadi kurvanya begini kurvanya. Kalau bunga tinggi, investasi rendah. Kalau bunga rendah, investasi tinggi. Ini kurvanya begini. Jadi dibalik begini. Paham ya? Sekarang ya. Islam tidak mengenal bunga. Berarti bunganya namanya nol. Betul ya?
Berarti satu-satunya kesempatan orang kaya untuk mendapat gain cuman di investasi. Paham ya? Semua orang pasti ingin uangnya berkembang, betul ya? Caranya dua, masuk investasi atau masuk bunga bank. Kalau bunga bank kan kita masuk, kita nggak mau puyeng, pokoknya tak taruh dapat. Ya tinggal nanti kayak apa, mau 10%, 5%, 6%, 7% terserah. Paham ya? Sekarang Islam dikunci, tidak ada bunga. Kalau you mau gain, masuk investasi. Ya harus dagang. Kalau nggak mau dagang ya nggak dapat untung, karena di Islam tidak dapat untung dari uang. Uang nggak bisa untung dari uang. Kalau mau untung masuk dagang. Paham ya? Negara itu baru berkembang kalau investasinya tinggi. Yang menyediakan lapangan kerjaan namanya investasi. Yuk bayangin. Nih contoh kecil ya. Kalau kita punya uang 1 juta dimasukin ke bank, itu dapat tenaga kerja berapa? Nggak ada. 1 juta masuk bank nggak bisa meng-hire 1 tenaga kerja aja nggak bisa, betul ya? Aku Pak kasih bunga bank 1 juta, bisa nggak jadi tenaga kerja 1? Ngurusin 1 juta, duit Anda 1 juta, baru terkumpul. Tapi 1 juta masukkan investasi, aku bikin usaha gorengan, ya, lapak gorengan, muncul tenaga kerja nggak? Muncul 1 penjaga usaha gorengan, modalnya 1 juta, betul ya? Ada 1 lapangan kerja hanya dari 1 juta. Begitu punya usaha gorengan, ada yang menunggu 1, berarti akan ada beli pisang, pisang bergerak, betul ya? Akan menggerakkan gandum, akan menggerakkan minyak, akan menggerakkan panci, akan menggerakkan. Jadi dahsyat loh Islam itu. Malah kita kadang nggak memahami sejauh ini. Kenapa kok dilarang riba gitu? 1 juta itu kalau dimasukkan di investasi itu bisa menggerakkan bisa 100 komponen ekonomi. Orang tukang panci bergerak, orang tukang pisang bergerak, orang ini semua, dan itu menyediakan lapangan kerja. Kalau 1 juta kali 1 juta orang ketemunya akan ada 1 juta menghasilkan 1 lapangan kerja. Berarti akan ada 1 juta lapangan pekerjaan yang hanya dari uang 1 juta. Orang-orang semua punya 1 juta masuk ke bank, dikasih 10%, gerak nggak? Nggak gerak apa-apa. Ayo kita lawan. Gitu. Itu makanya saya mencoba untuk resapi kenapa riba itu demikian keras sekali azabnya. Karena itu menghentikan ekonomi, menghasilkan kemiskinan. Dan agama kan datang salah satu adalah menyelamatkan kehidupan terburuk, menyelamatkan kemiskinan. Agama datang itu menyelamatkan kemiskinan. Salah satu bentuknya namanya menjaga harta. Itu contohnya. Makanya kalau antum perhatikan salah satu pekerjaan yang selalu berjalan dengan agama itu usaha. Karena emang barokahnya nggak sedikit. Uang 1 juta kau masukkan ke usaha itu bisa menggerakkan 100 komponen ekonomi. Gimana kalau yang antum masukkan 10 juta? Gimana kalau yang antum masukkan 1 miliar? Berapa orang yang akan kerja dari uang 1 miliar? Kalau antum masukkan ke bank, pluk, hanya 1 miliar paling 2 pekerjaan. Administratur. Terus ente dikasih 160 juta per bulan. Per tahun. Titik. Dari 1 miliar kok bisa dapat berapa? Bisa 200 juta per tahun, betul nggak? 20% kan? Ya, tapi kan rugi. Nah itulah Allah ajarkan tentang hukum gain dan kerugian. Kalau Anda mau gain besar ya harus siap rugi besar. Nah riba ingin untung nggak mau rugi. Karena mindsetnya mau dapat sendiri dan tidak peduli yang lain itu mau susah atau tidak. Ya. Setelah dimasukkan ke investasi ya, ini segera semoga Bapak semua tidak bingung. Kan nanti ada pergumulan uangnya orang kaya kan numpuk. Dari semua proses ekonomi akan ketemu yang bisa dapat gain jadi kaya, yang miskin ya miskin. Kenapa? Nggak dapat pekerjaan. Nanti uang sisanya orang kaya itu dipotong pakai zakat dan infak. Siapa yang menerima? Orang miskin. Jadi akhirnya ekonominya muter.
Coba kalau ya, yang kaya makan, yang miskin nggak dipedulikan kan, terus nggak makan, muter nggak ekonomi? Nggak muter, gitu. Dasar. Jadi ketika terus ada putaran ekonomi, kan nanti ada hasil. Yang punya hasil namanya orang kaya. Nah yang nggak punya hasil namanya orang miskin. Maka dipotong dari uangnya orang kaya, dikasihkan ke orang miskin, bukan diutangkan, dikasihkan. Jadi dia nanti bisa beli beras, bisa beli apa, muterin ekonomi lagi tuh, muter lagi. Karena dalam struktur ekonomi negara itu yang penting muter. Paham ya? Makanya kemarin ada masalah sedikit ya keluar dari tema. Kenapa dulu pernah ada kasus ketika pemerintah nyuruh bagus secara ekonomi privat, pemerintah nyuruh tidak boleh ASN rapat di hotel. Dari ekonomi privat itu baik, efisiensi, tapi ke ekonomi negara itu nggak bener, karena negara itu bukan masa efisiensi tapi muter nggak ekonomi. Begitu hotel nggak dapat rapat dari ASN 60% ambruk bro, maka tukang sayur akhirnya mati, tukang laundry akhirnya mati, tukang ini mati, langsung mati semuanya. Coba bayangin, ketika orang kaya, nih kembali ke riba, orang kaya dengan riba kan duit ambruk sendiri. You punya nggak punya harus bayar bunga. Kalau ingin usaha bayar bunga, nggak ada infak, nggak ada sedekah, nggak ada zakat. Oke? Nah orang miskin suruh muterin duit, ya tetap aja nggak bisa. Itulah orang miskin kenapa tidak bisa nolong diri sendiri. Dia tidak mungkin jadi miskin kalau kecuali dia memang nggak mampu ngelola dirinya, maka harus ditolong. Begitu masuk terus nggak keluarkan, ekonomi mandek. Loh. Makanya salah satu filosofi ekonomi Islam itu likai la yakuna dulatan bainal agniya, agar harta tidak berputar-putar di antara orang kaya. Muternya harus seluruh anggota bangsa itu keputaran uang. Nah orang miskin kan nggak dapat duit, di drop, kasih zakat infak, zakat kurang, infak, sodako, hibah, hadiah, mereka berdaya, muter lagi. Begitu berdaya itu namanya ekonomi tumbuh. Paham ya? Nah kalau ekonomi tumbuh yang untung semuanya. Nah kalau orang miskin nggak bisa belanja, ekonomi stuck, bahkan bisa itu bahaya untuk negara. Uangmu nggak ada hartanya lagi, nggak ada yang punya uang, nggak ada harganya lagi karena nggak ada yang bisa beli, kan stuck ekonomi. Dasar ya Islam itu. Jadi kamu ulangi lagi, ketika ayat riba itu dihadirkan setelah yang infak, itu kayak dibandingkan orang mukmin melihat hartanya dari apa yang akan diberikan. Orang-orang riba melihat hartanya dari apa yang ia bisa ambil dari sebanyak mungkin orang. Rakus-rakusnya. Oke ya? Makanya langsung alladzina ya'kuluna riba. Oh langsung ditegasin. Yang makan riba itu seperti orang yang tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan jin. Goyang ya. Apa maknanya? Banyak maknanya. Yang pertama maknanya orang yang makan riba hatinya tidak tenang. Kok tenang aja? Jadi kalau ada orang minum kok nggak mabuk, namanya apa itu? Kan yang benar otak nih kalau minum pasti mabuk, betul ya? Ini ada orang minum 3 botol nggak mabuk, berarti apa itu? Otaknya udah nggak otak, udah batu. Paham ya kan gitu? Ada orang makan riba kok tenang, ya berarti udah kadung terlalu hancur mentalnya. Kok ada orang bisa ngambil uangnya orang sementara mereka tersusah-susah ngumpulin duit, kok bisa makan di atas kemiskinan orang? Kok bisa tenang? Paham nggak kira-kira? Kok ada orang bisa tenang hidup di atas penderitaan orang? Ingat kan kalau renter minta duit ya, ada orang, ini hati-hati sekarang rentenir bentuknya online, ini rentenir semua, apapun namanya kayak itu pokoknya rentenir. Kalau masalah istilah saya mau 1000 istilah, intinya kontennya satu, riba atau nggak riba, dah clear gitu doang aja. Ada orang utang 500.000 jadi 5 juta, kok bisa? 500.000 jadi
5 juta karena bunganya 0,5% per hari. Ini bodohnya orang juga, 0,5% tapi pernya per hari. Dan ini sudah korbannya nggak sedikit loh. 0,5% per hari. Berarti kan 1% per 2 hari. Berarti sama dengan 15% per bulan. Sama dengan 180% per tahun. Atau lebih kali bahkan. Dan itu melipat-lipat. Kok bisa? Apa itu sudah kita ini nggak manusia lagi, udah nggak ada empati. Aslinya orang yang makan riba nggak akan bisa beri kecuali dia goyah. Itu yang pertama makna. Makna kedua adalah orang yang makan riba dengan bahasan orang yang ada di dalam jalur riba tidak akan kokoh bangunan usahanya. Lah, kok bisa? Serius nih. Kalau bukan karena kalau bukan karena bias opini media besar, udah ambruk ekonomi kapitalis itu, Pak. Udah ambruk. Dan berulang kali udah hampir ambruk. Tony Blair tahun 94 saja, membuat lebih lama kan. Dia aja itu sudah Tony Blair termasuk PM Inggris yang agak piawai dan cerdas karena dia kan dari Partai Buruh. Partai Buruh itu biasanya agak kreatif orangnya. Kenapa? Ya kan buruh, tertekan kan. Lain kalau Partai Konservatif. Kalau Partai Konservatif kan orang-orang mapan, biasanya nggak kreatif orangnya, udah kadang dari kecil udah kaya. Nah Partai Buruh itu Tony Blair waktu itu mengatakan dunia harus diselamatkan. Dia menyodorkan Ramada XY, jalan X. Jalan X itu bukan kapitalis, bukan sosialis. Itu Islam itu sebenarnya. Ekonomi syariah diminati dan yang menarik pengkaji ekonomi syariah itu sekarang adanya di mana? Di Cambridge. Kajian ekonomi syariah yang terbaik itu di Cambridge, bukan di negara Arab. Karena memang di sini perlu dua keahlian, ahli syariah sama ahli ekonomi. Gitu. Yang harus kokoh sekali melihat filosofinya. Gitu. Nah praktek di lapangannya masih bias, tapi ya itu sudah proses baik. Gitu. Tapi sekiranya proses ini itu diadopsi secara sistemik, insya Allah menyelamatkan dunia. Karena bukan sekedar transaksinya, karena kalau ekonomi kan bukan ada filosofinya, ada nilai. Nilai yang dibawa oleh kapitalis itu nilai kerakusan, nggak bisa dihindari. Nilai yang dibawa Islam itu namanya nilai empati, karena infak, dari awal infak. Makanya kalau ada orang usaha menggunakan non riba tapi kok pelit dan rakus, dia sebenarnya baru menjalankan hukumnya, belum nilainya. Ini juga lagi dibahas nih, ada 8 masalah ekonomi syariah sekarang yang lagi dibahas level dunia. Karena termasuk salah satunya yang rumitnya tak terkira kepada orang yang tidak punya, rumit, masih agunan macam-macam. Ini merumitkan sekali, tapi gimana supaya safety ya itu masih lagi dibahas. Karena filosofinya nggak kena kalau kayak gitu. Karena ekonomi Islam itu ekonomi infak, ekonomi empati. Artinya waktu melihat harta orang itu bukan untuk dikumpulkan sendiri. Kalau dalam bahasa lain, kalau di di kajian misalnya sustainable development itu goals itu SDGs ya, itu adalah bagaimana seseorang yang berada di putaran ekonomi, putaran usaha, sejak awal filosofinya itu sejahtera bersama. Sejak awal filosofinya sejahtera bersama. Makanya ketika dia melihat karyawan macam-macam itu bukan bagaimana kita mengeksploitasi dia. Kan kapitalis kan enggak, sesedikit-dikitnya modal, sebanyak-banyaknya hasil, betul ya? Maka lihat karyawan itu gimana caranya kita eksploitasi. Semakin kita bisa dapat harga murah, semakin baik, betul kan? Kapitalis. Dan kita semakin, ekonomi Islam enggak, gimana karyawan sejahtera bersama. Bahkan ditawari saham, gitu. Dilihat keluarganya cukup gajimu sekian gitu. Ada pengusaha satu, meskipun ini belum bisa digeneralisir ya, tapi mindsetnya udah berubah. Dia kalau usaha begitu dan cukup. Dia kalau melihat karyawan tuh lihat, kalau gaji segini menurutmu cukup nggak untuk keluargamu? Kalau ngurus gaji begitu, keluargamu berapa? Diurus, cukup nggak? Kalau nggak cukup,
Coba kita atur usaha, bareng-bareng dibuka. Nah, yang penting usaha ada sisanya. Selebihnya untuk kalian. Yang penting usaha kan tumbuh. Ini kan usaha kalian semua nih. Nah, coba berani nggak bangun usaha kayak kita? Itu sejahtera bersama. Ini buktinya belum banyak, tapi secara filosofi membangun bisnis yang begitu caranya, asal bener ya, bukan berlebihan, bener ya, clear, bener, itu akan terjadi pelipatan hasil. Karena resources yang paling utama itu karyawan. Dan ketika dia sejahtera dan dia merasa memiliki usaha, karena kan sejahtera bersama, Anda akan dapat dukungan dari mereka bahkan yang tidak pernah Anda bayangkan. Contoh kecil, ini belum jelas karena memang teori-teori kayak gini kan terus perlu diupayakan ya. Ada pengusaha yang tadi saya sebutkan tadi itu, mungkin saya pernah saya ceritakan. Dia banyak lihat karyawannya di maghrib itu sering banyak yang masih di kantor karena nunggu sholat. Ada yang 10, kadang 15. Nah, dia akhirnya inisiatif. Siapa saja yang pada maghriban di ini dikasih makan malam. Kan kasihan, kan nanti kemalaman makannya. Dikasih. Nasi bungkus paling 15.000 zaman itu. 15.000 gitu. Dikasihlah berapa? Paling habis 200.000, kadang 150.000. Mulailah ada berita. Siapa yang sholat maghrib di kantor dikasih makan sama bos gitu. Banyak, kadang 30 orang gitu. Kan bisa 600.000. Tapi nggak apa-apa, sampai minanya masih bisa kok, masih ada save. Cukup, kasih aja terus. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka akhirnya nunggu dari jam 5 sampai jam 8. Nah, berarti kan jam 5 sampai jam 8. 6, 7, 8. Potong sholat yang dipakai untuk dirinya 2 jam. Potong sholat untuk apa? Ya. Sejak jam 5 sampai jam 8 mereka nggak nganggur, mereka kerja. Kenapa? Karena merasa diperhatikan sama perusahaan. Gak mungkin dong jam 5 ngantor terus nganggur. Ya dia kerja, sambil nunggu sholat, sambil nunggu makan. Ya kan? Coba bayangin. 2 jam itu aslinya berapa harganya? Kalau lemburan. Bisa 100.000 2 jam itu. Kalau gaji dia misalnya 10 juta per 2 jam berapa? Lemburan. Bisa 100.000, bisa 200.000. Clear? Ketika dia infak dapat 2 jam gratis nggak? Gratis. Perusahaan naik, modalnya 15.000. Dan case kayak gini nggak sedikit. Itu. Apalagi nanti dikaitkan dengan barokah dari Allah SWT. Ada perusahaan telco itu kerjanya standar. Tapi perusahaan ini punya beberapa budaya, pengajian rajin. Setiap hari ada pengajian, infak rajin, zakat clear, karena zakat per tahunnya bisa terkumpul 7-8 miliar dari kantor karyawan, karena langsung dipotong langsung, ya. Pokoknya yang kayak gitu jalan lah, padahal juga ngambil sedikit. Terus ada seseorang yang dari perusahaan ini dapat tawaran dari perusahaan telco yang sama, asing, dan gajinya 2 kali lipat. Ya, pindah dong. Di situ perusahaan ini nggak ada budaya itu, nggak ada budaya ngaji, nggak ada budaya ini, nggak ada budaya ini. Dia dapat posisi bagus, dia kerja keras, sering pulang jam setengah 12, jam 11, setengah 12. Tapi di akhir tahun masih rugi 400 miliar. Tahun itu ya, tahun kisah yang saya kisahkan. Dan perusahaan yang saya sebutkan yang tadi itu untungnya dia revenue 72 triliun. Ya, bukan miliar. Clear ya? Akhirnya nih orang tulang Nasrani yang pindah tadi, dia bilang ke temannya yang di Telkom, perusahaan lo ini kalau dari sudut kinerja nggak terlalu jauh dengan perusahaan gue, nggak terlalu jauh. Kan gue juga tahu kan, gue pernah kerja di situ dulu. Tapi perusahaan lo diberkati, karena lo ngaji mulu sama ngasih orang miskin. Perusahaan gue nggak ada orang ngaji, nggak ada orang. Dan padahal gue kerja keras. Jadi selain bab tentang hubungan timbal balik yang kondusif, yang secara analisis itu baik,
itu ada barokah dari Allah. Itu makanya bangunan ekonomi Islam itu akan membuat orang dan masyarakat sejahtera. Karena mindset orang yang masuk di putaran ekonomi itu semuanya bukan orang rakus. Sementara ekonomi ribawi itu semua yang masuk ke situ rakus. Bosnya rakus, anak buahnya mutil otomatis. Lah kan dia nggak dapat perhatian dari pimpinannya. Kan pimpinannya maunya kayak sendiri. Gaji digenjat segenjat-genjatnya. Maka mutil. Akhirnya ini rakus, ini ngutil, ambruk perusahaan. Ada satu perusahaan di Jalan Raya Bogor sana. Itu terjadi pengurangan produk, produksi bagus tapi rugi. Kan nggak masuk di akal. Produksi bagus tapi rugi. Terus kemana duitnya? Nggak ada analisisnya. Kok bisa uang nggak masuk? Produksi bagus, terus kok rugi? Dengan berbagai macam upaya nggak ada. Akhirnya datengin sama ustadz. Dikasih ceramah lah tentang masalah, tentang kejujuran, akhirat macam. Akhirnya ketahuan bahwa selama ini itu karyawan bawa produk dari pabrik itu dimasukkan ke kemaluannya. Celana dalam. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi nggak ketahuan di mana ruginya. Pada produksi bagus. Begitu sudah dari bab itu ketahuan, baru ada income naik. Bayangin aja bab tentang kejujuran. Nah, di dalam ekonomi Islam itu ada, itu dibangun dari awal. Itu nilai itu kokoh. Itu makanya kalau ekonomi Islam kemudian hanya sekedar tidak riba, tapi value nggak diambil, ya nggak kena. Itu kan sama aja kayak bajunya pakai baju jubah, kelakuannya kayak setan gitu, kayak gitu-gitu itu. Ya nggak kena jadinya. Nama Muhammad tapi kelakuannya kayak iblis. Naudzubillah. Yang nggak bisa. Bangunannya harus syar'i, dalamnya nilai namanya syar'i. Kita kembali ke ayat ya. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kenapa kok bisa nggak kokoh? Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Dengan bahasa lain, mereka tidak bisa ngebedain mana transaksi jual beli, mana riba. Ya beda. Kalau riba itu uang ketemu uang. Kalau jual beli itu barang ketemu uang. Yang ini terjadi proses usaha real, yang ini nggak ada usaha real. Tapi bagi orang yang mata riba dianggap sama, kan sama-sama untung. Paham ya? Sering ya kalimat itu. Kan sama-sama untung. Kadang suka asumsinya gini. Coba kalau Bapak punya 100 terus dipakai dagang, kan untung juga 20.000. Nah sekarang daripada kita muter, kasih aja 100, untung 20.000 ngutangin. Beda jauh, matanya rabun. Uang 100.000 yang diutangkan dapat 20.000 itu tidak sama dengan 100.000 yang diusahakan dapat 20.000. Kalau 100.000 diusahakan, meskipun dapatnya 20.000 itu muternya bisa setanah abang. 100.000 beli pisang, orang pisang, beli kandom, orang kandom, beli apa, orang beli apa, baru ke kita 20.000. Muter ekonomi. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu ya muternya ini semakin banyak semakin tumbuh. Kalau ingin memahami apa sih pertumbuhan ekonomi? Pakai puterannya bagus, nah berarti itu tumbuh aja. Kalau mati turun aja gitu. Orang nggak ada yang belanja ya turun lah. Berarti kan nggak bergerak ekonomi. Semakin nggak ada yang belanja ya semakin min. Kayak di Mesir sekarang. Di Mesir sekarang itu pertumbuhan ekonominya min 8. Jadi pokoknya orang-orang yang nggak taat sama Allah begitulah kira-kira. Min 8 pertumbuhan ekonominya. Wa halalal bai'a wa harrama riba. Allah halalkan riba, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, secara bahasa, riba itu apa sih secara bahasa? Riba itu secara bahasa maknanya tumbuh. Robba, yurabbi itu menumbuhkan. Robwah, tumbuh. Nah, kalau riba secara istilah ada 2 ya. Langsung dibagi 2, ada riba fadl, ada riba nasiah. Riba fadl adalah riba yang didapatkan dari kelebihan barang ribawi yang ditukar. Ada namanya barang ribawi. Emas itu barang ribawi,
beras, makanan pokok, barang riba. Nah kalau ada barang-barang riba, namanya barang riba itu bukan barang riba ya, barang yang kalau transaksinya salah kena riba. Ada barang yang transaksinya salah nggak kena riba karena bukan barang riba, kayak baju itu bukan barang riba. Tapi kalau emas, uang, gandum, makanan pokok itu termasuk barang riba. Jadi kalau ditransaksikan harus sama persis. Misalnya ya, saya punya beras, ente punya beras, sama-sama beras, meskipun kualitasnya beda, maka nuker kalau ditukar, Pak beras rojo lele ditukar sama beras IR, maka rojo lele sekilo, IR-nya sekilo seperempat, riba. Paham? Lah kan nilainya beda. Lah kalau nilainya tukar dulu ke duit. Paham kira-kira? Enggak boleh. Riba fadil itu adalah barang yang masuk kategori barang riba, ketika ditukar enggak sama. Nah, lebihannya itu namanya riba. Beras ditukar beras harus sama-sama sekilo, gandum sama gandum sama-sama sekilo, kurma sama sama-sama sekilo. Lah kan kurmanya beda. Kalau kurmanya beda, makanya kurmanya yang bagus dijual dapat duit. Duit dipakai beli kurma yang jelek, dapatnya 2 kali lipat. Muter jadinya. Jadi kalau filosofi menghindari riba itu gimana? Sebuah resource ekonomi itu bisa diputar sebanyak-banyaknya. Dahsyat loh. Kan kalau beras ketemu beras, udah selesai. Tapi kalau beras ketemu duit, gerak ke duit enggak? Duit ketemu beras, ada 2 putaran udah. Apalagi kalau duit ketemu gandum, gandum ketemu duit, duit ketemu ayam, ayam ketemu duit, duit ketemu baru ketemu beras lagi. Muter banyak enggak jadinya? Riba fadil, emas ketemu emas, duit. Makanya nih kalau ada orang yang nukerin duit dulu ya, yang di terminal kalau mau pulang kampung tuh, ini Pak 1 juta nukernya, bayarnya 1 juta yang recehan ya, nilainya 1 juta, nukernya 1.100.000, riba. Ya, riba, boleh nggak boleh? Terus gimana? Ya jangan nuker. Karena uang tidak boleh ditukar langsung. Uang harus sama. Lah itu kok dolar sama rupiah kan nggak sama. Dolar 100 dolar ditukar menjadi berapa itu? 14.000. Ya kan dolar sama rupiah boleh lebih. Tapi kalau dolar sama dolar, rupiah sama rupiah, emas sama emas harus sama. Ya, kalau nggak sama namanya riba fadil. Harus sama dan harus cash. Makanya kalau lagi nuker uang maka harus bareng gitu. Karena kalau misalnya Pak harganya berapa? Harganya sereal itu 4.000. Oh ya, ya udah kan? Terus Bapak pergi. Terus balik. Pak tadi berapa? Nggak boleh. Tadi kan belum menyerahkan rupiah tadi kan? Terus diakatin ulang. Kenapa? Kan bisa aja berubah tuh tadi. Udah menjadi 4.010 misalnya gitu. Jadi harus begitu ngomong 4.010 langsung der. Nah itu namanya tidak riba. Jadi kalau ada selisih waktu atau selisih timbangan, selisih nilai, itu namanya riba fadil. Clear ya? Yang pertama. Yang kedua riba nasiah. Riba nasiah itu adalah selisih harta yang didapat dari transaksi yang mundur, utang yang mundur ya, yang biasa. Aku utang 1 juta, tak bayar setahun, maka jadi 1.200.000. Namanya riba nasiah. Ya, aku utang gandum sekilo, nanti aku harus bayar sekilo 2 on. Namanya riba nasiah. Nasiah maknanya karena mundur maka ada kenaikan kembalian. Itu namanya riba nasiah. Bisa dipahami ya? Nah. Itu nggak boleh. Lah kan setiap ada pemunduran itu kan ada nilai waktunya. Ini menarik nih. Kalau orang berpikir dagang. Lah kan duit diputer. Lah kalau dia mundur ya harus ngasih gain lah. Pertanyaannya nih ya. Terkadang mundur tidak naik, malah turun. Ada misalnya 1 Desember uang 1 juta. Kan banyak pedagang mengatakan, lah kan dia mundur 2 bulan, ya naik lah. Kan
dia utangnya bayar kemarin 1 juta ya, dia ambil 1 juta barang. Sekarang janjinya sebulan, ternyata dia mundur 2 bulan. Lah kan udah dapat untung, belum tentu, bisa malah rugi. 1 juta di bulan 1 Desember bisa dapat 100 kilo misalnya. Ternyata di sananya malah dapat cuman 80 kilo ketika akhir Desember, belum tentu naik, malah bisa turun malahan. Gitu. Jadi itu nggak ngaruh. Kita belajar hukumnya dulu ya, bukan filosofinya. Itu namanya bab riba nasiah. Yang satu riba fadl. Dua-duanya haram, bahkan para ulama menyebutnya ini dosa besar. Karena tadi ancamannya faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Clear ya? Secara hukum. Nah, hukum case-nya ya. Mungkinlah hukum case-nya. Gimana orang yang menaruh uang di bank konvensional. Nah, kalau hanya naruh, tidak mengambil bunganya, sudah ada fatwa ulama diizinkan. Tapi harus ingat uangnya berapa dan bunganya berapa. Jangan sampai ngambil bunganya. Jadi hanya ngambil uangnya saja. Yang kedua, gimana ekonomi syariah atau perbankan syariah hari ini? Perbankan syariah hari ini belum seideal yang seharusnya. Tetapi inilah usaha orang Islam untuk memasuki ekonomi non-ribawi. Jadi pilihan umat Islam ya memang perbankan syariah. Paham ya? Tetapi tidak menafikan ketika dia punya kebutuhan di transaksi yang hanya difasilitasi oleh perbankan konvensional. Karena beberapa transaksi di syariah tidak punya misalnya. Kayak deretan ATM-nya. Mereka lebih banyak. Bank syariah sangat terbatas. Jadi kalau sekedar nabung dan menggunakan fasilitasnya diizinkan selama tidak mengambil riba. Oke ya. Nomor 3, kalau ada orang punya sisa riba, sisa bunga bank, diapakan? Baiknya diambil, jangan dibiarkan, tapi dipakai untuk maslahah ammah namanya. Maslahah ammah, yakni kebaikan umum, bukan untuk hal yang terkait dengan ibadah. Kayak masjid, kayak sedekah, kayak umroh, kayak haji, enggak. Masalah ammah, contohnya jalan raya, contohnya gorong-gorong. Dikasihkan ke fakir miskin, enggak. Dikasihkan untuk kemaslahatan ammah. Sekiranya ada orang, ternyata memang bisnisnya memang difasilitasi oleh bank konvensional. Karena bank syariah mungkin belum punya fasilitas itu, kayak ekspor impor misalnya. Saya nggak tahu detail ya, kadang ada yang kesulitan untuk di bank syariah. Maka bunga yang didapatkan boleh diambil tapi untuk maslahah ammah. Ya. Intinya pesan utamanya kembali ke bahwa ekonomi riba atau makan riba, transaksi riba itu transaksi yang sangat rapuh, tidak kokoh. Di samping karena memang Allah tidak barokai. Sementara transaksi yang islami yang di dalamnya mengandung unsur infak itu transaksi yang kokoh dan sangat mensejahterakan. Sebagian analisisnya tadi saya jelaskan, itu hanya pokok-pokoknya. Tapi secara umum hari ini sedang dicari solusi atas semua situasi ekonomi yang rumit ini sekarang. Kerumitan ekonomi yang kita hadapi hari ini hanya satu kata. Karena pemilik uang sangat rakus. Apa? Kenapa kok rumit banget sekarang ekonomi kita? Karena satu alasannya, pemilik uang sangat rakus. Tidak mau berbagi sama orang lain. Ada orang punya 1 juta hektar dan tidak dibagi semeter pun ke orang lain. Dan ada orang sebelahnya tidak punya sejengkal. Kerakusan inilah yang menghabiskan ekonomi. Itu yang dibawa oleh riba. Rasul sudah kasih wanti-wanti. Alaikum bisyuh. Hati-hati dengan rakus. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Sudah dihancurkan oleh umat sebelum kalian oleh sifat rakus. Karena begitu rakus, maka semua akan diambil untuk dirinya. Dan orang lain dibiarkan mati kelaparan. Orang Islam, ayo semua sejahtera. Bukan engkau sejahtera, aku enggak. Enggak. Sosialis tuh. Rakyat harus sejahtera. Yang punya uang diintervensi, enggak. Sejahtera bersama. Yang punya uang sejahtera, yang jadi kerja sejahtera. Makanya ketika akhirnya riba itu benar-benar bisa ditinggalkan dan oleh Islam itu tegas,
sebenarnya adalah salah satu mungkin satu terobosan untuk membangun ekonomi yang kokoh. Nah tinggal sekarang kompetensi dan kesungguhan kaum muslimin untuk bisa terus mengembangkan ini dengan segala bentuk nilainya. Sekarang size ekonomi Islam di Indonesia masih sangat sedikit, baru 5%. Kemarin ada pertemuan dari para pelaku ekonomi syariah minta dapat jaminan dari negara 20%. Sekarang baru 5%. Berarti 90% ekonomi masih berputar di ribawi. Karena masih banyak kekurangan di ekonomi. Tapi ini semua insya Allah kalau kita dukung terutama para pedagang pengusahanya, size ekonomi Islam bisa naik seperti di Malaysia sudah jauh sekali. Dan insya Allah kalau yang digunakan ekonomi syariah atau non ribawi, itu yang usaha tenang, yang punya duit tenang. Yang usaha tidak akan nipu karena dia basisnya agama. Dilaporkan semua bentuk usahanya, nggak bakal dibawa lari. Sementara yang punya usaha juga insya Allah bisa mengembangkan yang lain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ini baru pengantar, kita masih ada ayat-ayat di bawahnya ya. Karena sampai 281, insya Allah kita akan kaji lagi di kesempatan yang berikutnya. Aku qouli hadza, sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.